Hai teman-teman Andrew Sudiarto, hari ini kita mau ketemu sama suami istri yang kayaknya nggak tamat SMA atau tamat SMA ya. Tapi kita lihat dulu, mereka buka usaha Wana Express, mereka pejuang tangguh, dan ini bisa memotivasi teman-teman Andrew Sudiarto yang lagi bingung cari usaha. Bagaimana mereka kompak, si istri yang bagian pencatatan, si suami yang bagian pengiriman. Ini pasangan sejati, kita kulik. Jangan lupa, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Like, comment, subscribe, dan share ya. Ciao! Hai, kita mau ngulik Mbak Aninya. Mbak Ani namanya kan? Iya. Bojomu siapa namanya? Mas Is. Mas Is. Waduh, saya terima kasih loh udah datang ke sini. Saya sambil ganggu ya, sambil ngobrol. Ini usaha wahana ini perwakilan? Iya, perwakilan kayak franchise gitu. Oh, franchise. Iya. Mas Faiz buka udah ide siapa dulu pertama buka ini? Di istri. Istrimu? Iya, dari istri. Sebelumnya kamu kerja apa Mas Faiz? Sebelumnya kerja di minimarket. Minimarket? Sebagai apa? Sebagai kasir sama asisten kepala toko. Jaga toko segala macam. Iya. Mas Faiz tamatan apa? Tamatan SMK. SMK. Mbak Ani? Tamatannya? Aku tamatannya SMA. Nah, teman-teman Andrew Sudiarto ini unik. Kenapa saya pengen ngulik ini? Kita ketemunya kemarin di rumah ini ya, Mbak Leli. Nah, kita ngobrol melihat mereka berdua. Pada saat itu kamu ngambil pesanan ya? Iya. Iya, ngambil paket kurir. Paket Sebagai kurir. Paket kurir. Dan saya terinspirasi mereka berdua kompak. Putramu berapa berarti? Alhamdulillah sudah 2. Umur berapa? Yang pertama umur 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Kedua umur umur 4 bulan. Pada saat kalian nikah, pekerjaanmu sudah di tadi Indomaret atau di apa? Udah di Indomaret, keluar nganggur 2 bulan, terus habis itu istri nyaranin buka agen wahana. Agen wahana. Iya. Waktu itu buka agen wahana berapa biayanya? Berapa ya? Sekitar 4,5 ya. 4,5 juta. 4,5 juta. Terus yang Kenapa kamu berani nyuruh dia buka wahana? soalnya aku di situ udah ada pengalaman. Oh, Aku dulu kan- sebelum wahana ya? Ya, dulu kan kerja di pusat. Terus aku baca peluang. Masih belum ada itu agen-agen yang belum banyak kayak sekarang. Sekarang walaupun udah banyak ya alhamdulillah. Nama baik itu sudah terjaga ya? Berarti udah berapa tahun ini? Udah sekitar berapa tahun ya? 3. Udah 3 tahun. Sekarang sudah menjamur. Mau 4 tahun. Ada JE, ada Iya, semua. semuanya. Tapi yang sudah sudah merasakan daripada pelayanan Mas Faiz sama Mbak Aninya loyal ke sini ya. Udah pada sini, udah Oh, biasa ke sini. intinya itu apa ya? Gemati pelanggan. Gemati pelanggan. Gemati itu apa? Kayak itu apa? Menjaga kepercayaan pelanggan. Wah, ini bahasanya Rumati. ngerumati pelanggan. Biasanya berapa sih orderan pertama kali waktu pertama buka? Orang nitip berapa kilo? Lumayan sih, ada sekitar 30 paket lebih udah. 30 paket, hitungannya kilo ya? 30 koli. Koli. Tapi kalau misal kiloan ya lebih dari 30. Waktu pertama kali kamu buka tadi, omsetnya berapa? Omsetnya bersih sekitaran dulu masih 70.000. 70.000 omsetnya? Iya. Itu omset kita ngambil untung berapa itu? Misal kalau tadi Keuntungannya itu franchise-nya 0,15%. Kecil sebenarnya ya? Iya kecil. Cuman kan dia ngejar kuantitas ya. Kuantitas. Ongkirnya itu sedikit tapi
ramenya kena banyak gitu, jadi dapatnya ya tinggal mengalihkan. Iya, artinya karena satu parcel bisa beratnya berapa gitu ya, Iya. satu paket, sorry kok parcel, paket, oke. Nah, pada saat sekarang di masa pandemi ngaruh nggak? Semakin meningkat? Pas awal sih ngaruh karena mungkin Orang ngerim semua ya, ngerim karena dampak pandemi. Setelah sekarang menggeliat kembali lagi ya? Iya, tetap naik lagi, soalnya sekarang malah dia kan pembelian dari online semua. Wah, Iya. karena sekarang sudah lebih banyak online ya, Iya. karena kan pembatasan jarak segala macam Iya. ya. Omsetnya berapa kalau sekarang? Kalau Kurang lebih lah, kurang sekarang lebih. bisa paling sedikit biasanya 3 juta 3 juta. Heeh. Dikalikan dengan tadi per 0 hari. 0,1% tadi itu. Nah, dengan usaha ini di luar usaha paket ini kamu ada lagi nggak usaha? Nah, itu onlinean sama dari dulu kerja di pusat udah ada kerja online sampingan. Online sampingan jualan apa? Jualannya jilbab. Jilbab. Itu kamu mulai sudah berapa lama? Lumayan ya, udah sampai sekarang 6 tahunan ada. 6 tahun. Iya, ada. Omsetmu berapa ya sekarang? Dapat dari Kalau sekarang karena mungkin pandemi sama banyak saingan ya, menurun menurut saya. Tapi ya tetap jalan. Tapi artinya tetap jalan ya, karena sudah punya kegiatan kaki segala macam ya. Kamu pernah paling tinggi berapa dapatnya dari hijab itu? Dari onlinean? Banyak banget. Berapa ya? Sekitar 1 bulan itu Iya. bisa bersih itu bisa 4-5 juta bisa. 4 juta sama 5 juta ditambah lagi bisnis paket. Bisnis Ada paket. bisnis lagi lain nggak selain apa itu? Jual online hijab, Biasanya aku itu masker. masker. Kemarin sempat itu kan karena kemarin yang masker medis itu kan harganya melambung tinggi ya. Iya. Aku baca peluang dari situ, jadi aku bikin masker kain. Iya. Itu 1 minggu aku sold out 12.000 pieces 12.000 pieces. kain. Dapat berapa kamu masa waktu masih lagi rame-ramenya untuk itu Itu, masker? Aku cuman bertahan nggak sampai 1 bulan sih, karena Tapi- harga masker medis itu Udah mulai turun kan. Iya. Jadi aku udah baca peluang dapat 3 minggu aja itu udah alhamdulillah banget, udah sampai berapa ya, 15 sampai 20 jutaan lah ya. 20 juta? Iya. Wah, Soalnya aja. itu belum yang masih tetangga-tetangga kan yang jahit semua kan, jadi pas itu rame jadi ikut kena dampaknya semua, kena kecipratan semua. Secara tidak langsung, berarti sebenarnya insting bisnismu bisa membaca momen ya. Iya. Artinya pada saat momen masker ini belum melonjak, kamu ambil timingnya pas, kamu bisa merasakannya. Begitu orang sudah mulai banyak membuatnya, kamu sudah bisa ngeremnya gitu ya. Aku selesai, kalau orang udah pada menjamur bikin, aku selesai, aku mundur, aku bikin yang lain. Saya biasanya itu ya aku nggak cuma jilbab sih, semintanya customer aja. Customer minta ini, aku oke. Gitu. Kamu punya nilai wirausaha itu apa zaman dari sekolah atau setelah kerja? Dapat istilahnya dapat bekal pada saat berinteraksi di pekerjaan, di kantor segala macam, tercetus itu, atau memang dari zamannya sekolah kamu pengen menjadi orang pengusaha? Oh ya, emang dari dulu. Jadi dari pengusaha sekolah ya. Pengen punya usaha sendiri. Dulu itu sempat aku ngelamar di Bank BTPN Syariah itu loh. Iya, Tapi iya. yang ditempatin ke pelosok-pelosok Iya. itu kan yang dia visinya kan membantu orang yang Usaha kecil ya, usaha ya, kecil. ya. Mungkin 3 juta, 4 juta ya. Ada yang dari pikiranku dari situ itu nanti aku ketemu wirausaha, jadi aku bisa belajar dari mereka, aku Iya. ngambil pengalaman. Terus habis itu karena ditempatin jauh ya sama orang tua, nggak dibolehin. Ya udah, terus sempat aku dari pabrik kan diliburin karena sistemnya itu emang kalau lagi sepi orderan itu libur. Terus aku sempat kerja di Sami Jepara, bertahan cuma 3 bulan. Terus aku lihat loker itu ada yang di wahana itu memang gajinya sedikit, tapi aku udah bertekad kan, aku udah capek kerja di pabrik, aku
nanti pikiranku kan kalau di Wahana nanti tempat pengiriman, jadi di situ ada orang jual beli online banyak. Oh ya, aku bisa ambil pengalaman dari situ. Ya udah, aku pelan-pelan lama kelamaan aku udah bisa baca peluang dari situ. Nih, ini tidak semua orang punya talenta ya. Artinya kamu punya visioner banget gitu. Misalnya kamu melihat aku sudah cukup kerja di sini karena yang kamu butuhkan adalah interaksi, ada pengalaman. Kamu pindah ke Wahana, bukan gajinya yang kamu ambil, tapi ketemu dengan banyak orang dan itu jaringan. Jaringan itu kan didapat karena kita dibantu dengan satu perusahaan kerja di situ. Dan itu luar biasa. Aku salut. Nah, Lander Sudiarto ingin mengangkat orang-orang seperti kalian yang punya semangat, yang tidak pernah patah semangat, yang selalu melihat semua itu adalah kesempatan. Nah, saya terima kasih. Tapi sebelum saya akhiri, saya pengen lah dari Mbak Ani nanti sama Mas Paisnya, apa sih kiat-kiatnya untuk bisa sukses, atau apa sih yang harus dilakukan? Mungkin di luar sana masih banyak yang nggak punya kerja atau milih-milih. Aku minta Mbak Ani lah ngasih masukannya apa. Yang pertama itu ya, kalau kerja itu diniatin, meskipun misalnya itu gajinya sedikit ya, tapi di situ bisa ambil hikmahnya ada di belakang itu ada. Jadinya misalnya itu kalau misal udah dari niat, misal gaji sedikit tuh udah lingkungan enak, kerjanya jadi niat tulus, jadi enak, nanti belakangnya pasti barokah. Barokah ya, artinya gaji kecil pun jangan dilihat kamu untuk kaya di situ, tapi lihat kamu akan dapat pelajarannya dan kamu bisa membuka usaha, tetap lakukan hubungan yang baik tempat kerja yang lama gitu ya. Luar biasa. Ini justru selaras ya. Dulu pernah kerja di Wahana dan sekarang kita pakai Wahana bekerja tapi sebagai owner yang punya franchise ya memanfaatkan hubungan tadi ya. Hebat. Saya makasih Mbak Ani. Nah, ini suami yang baik, suami yang benar-benar sangat mau melihat. Nggak mungkin kan masa istrinya ke lapangan ngambil door to door kan. Nah, Mas Pais, saya pingin kamu ngasih motivasinya untuk teman-teman Lander Sudiarto atau teman yang di luar sana yang nonton channel ini ingin dapat motivasinya, gimana sih semangat kerjanya? Monggo. Berbanyak teman juga, relasi, selalu bersyukur apa yang kita dapat meski sedikit. Nanti kalau punya cita-cita tinggi pasti akan dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Dan rajin beribadah sama amal. Teman-teman Lander Sudiarto, kita sampai di sini, kita bangga bisa ngobrol dengan mereka karena ini adalah pasangan suami istri yang tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi karena masing-masing punya keterbatasan di keluarga. Tadi satu keluarga punya kakak beradik 6, yang satu 3, tapi mereka punya semangat dan mereka memanfaatkan daripada semangat mereka untuk menjadi orang yang berguna, berfaedah bagi banyak orang. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman, mencambuk teman-teman untuk semangat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya channel ini bisa memberikan motivasi lebih banyak. Ciao.